Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan Indische Partij. Nama saya Fadila Fiana Dewi. Nama saya Arya Pramanedi. Nama saya Amanda Amelia Putri. Berdirinya Indische Partij tidak terlepas dari gagasan tiga tokoh serangkai. Yang pertama, Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau berpendapat bahwa kolonialisme dan eksploitasi harus dihapuskan karena menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau berpendapat bahwa dominasi pemerintah Belanda terhadap bumi putra harus dihapuskan agar tatanan kehidupan sosial menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, menurut Ernest de Westdekker, beliau berpendapat diskriminasi dan ketidakadilan pemerintah Belanda harus dihilangkan. Ernest de Westdekker gemar menyuarakan gagasan nasionalisme. Awalnya Ernest de Westdekker bergabung dengan Partai Indische yang didirikan oleh K. Jarlsberg pada 1898. Partai Indische ini sendiri hanya berisikan orang Indo saja. Ernest de Westdekker berasumsi bahwasannya partai yang hanya berisi kaum Indo saja tidak akan cukup kuat untuk mempersatukan Hindia Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Alhasil, bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, beliau mendirikan sebuah partai yang bernama Indische Partij yang berdiri pada 25 Desember 1912 di Bandung. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa kelompok masyarakat yang berbeda. Hal tersebut agar masyarakat Hindia Belanda terpecah belah. Salah satunya ialah kaum masyarakat Indo yang merupakan keturunan dari perkawinan orang Eropa dan pribumi, dan ada juga orang Timur Asing yang merupakan keturunan dari perkawinan antara orang Asia dan orang pribumi, dan ada juga kaum Indo atau bumi putra. Indische Partij ini sendiri sebagai wadah bagi masyarakat dari kelompok yang berbeda-beda untuk bersatu dan bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjalanannya, Indische Partij aktif berkeliling di Hindia Belanda dengan menyebarkan gagasan nasionalisme untuk melawan kolonialisme dan mendapatkan dukungan dari rakyat. Alhasil, per Oktober 1912, Indische Partij berhasil mengumpulkan 7.000 anggota. Selain itu, tiga serangkai juga aktif menyebarkan gagasan nasionalisme untuk melawan kolonialisme dengan melalui tulisan provokatif yang dipublikasikan melalui surat kabar The Express yang didirikan oleh Ernest de Westdekker. Program kerja untuk menimbulkan adanya kerjasama antara orang Indo dengan bumi putra. Indische Partij memiliki beberapa program kerja, yaitu 1. Menyerap cita-cita nasional Hindia Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. 4. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dan pemerintahan. 5. Berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. 6. Dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Penolakan. Setelah tiga serangkai membentuk Indische Partij, mereka pun mencoba untuk mendaftarkan status apa iki? Badan. Balik kalimat. Balik kalimat. Penolakan langsung. Ayo, lagi buat lu kan ya. Lagi diomong kan penolakan ini. Penolakan. Setelah tiga serangkai membentuk Indische Partij, mereka pun mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum mereka ke pemerintah Hindia Belanda. Namun, upaya tersebut rupanya ditolak pada 11 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal Hindenburg sebagai wakil pemerintahan Belanda. Alasan penolakan ini adalah karena organisasi IP saat itu dianggap oleh kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya, organisasi ini tidak dapat terbentuk. Pengasingan di tahun yang sama 1913, pemerintah Belanda tengah mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte. Karena pernyataan dilakukan oleh negara penjajah di negara yang sedang mereka jajahi. Swardi Swaryaningrat pun menulis artikel sarkastik berjudul Als ik een Nederlander was, andai aku seorang Belanda.
Tidak hanya Swardi, Cipta Mangunkusumo juga melakukan hal yang sama. Ia menuliskan artikel sarkastiknya yang dimuat dalam The Express pada 26 Juli 1913 berjudul Cards of Race. Artikel tersebut berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan Cipto. Douwe Dekker kemudian menyusul melakukan kritik melalui tulisan berjudul On the Helden, Cipta Mangunkusumo and Swardi Surjaningrat. Tak kuat. Ningrat. Akibat dari tindakan tersebut, 3 serangkai ini kemudian ditangkap dan diasingkan. Douwe Dekker dibuang ke Kupang, NTT, dan Cipta Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Pada 1914, Cipta Mangunkusumo kembali ke Indonesia karena sakit, sedangkan Douwe Dekker dan Swardi kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Tujuan Industri Partits. Tujuan utama Industri Partits adalah 1. Memberantas rasa kesombongan rasio dan keistimewaan ras. 2. Memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan mengembangkan individu keaktivitasannya lebih besar secara teknis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan. 3. Memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan bangsaan. 4. Meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia. Mensosialisasikan intelek secara bertingkat ke dalam suku dan antar suku yang masih hidup berdampingan. Pada masa ini menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri. 5. Memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme. 6. Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia terutama dengan berkuat mereka yang ekonominya lemah. 7. Mengadakan unifikasi. Perluas pendalaman menghindiakan pengajaran yang semua hal tersebut ditunjukkan kepada kepentingan ekonomi Hindia, di mana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan karena ras, jenis kelamin, atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang setinggi-tingginya yang bisa dicapai. 8. Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. 9. Berkuat daya rakyat Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. 10. Memperbesar pengaruh Pro Hindia di